Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 sekolah dasar, bab 1, Ayo Main. Materi ini sesuai dengan buku paket Kurikulum Merdeka. Nah, kita akan belajar mulai halaman 21 sampai 30. Kegiatan berdiskusi. Kalian dapat belajar tentang otot dari buku, majalah, poster, atau internet. Carilah informasi berikut ini. Apa manfaat otot dalam tubuh? Apakah bermain juga bermanfaat bagi otot? Nah, setelah kalian mencari dan menemukan informasi, kalian dapat menyampaikan gagasan kepada teman-teman dengan penuh semangat ya. Berikut hasil temuan dari pertanyaan apa manfaat otot dalam tubuh. Manfaat otot dalam tubuh memungkinkan gerakan tubuh, menjaga postur tubuh, membantu dalam pernapasan, mengatur suhu tubuh, serta melindungi organ-organ internal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah bermain juga bermanfaat bagi otot? Ya, bermain juga bermanfaat bagi otot, terutama yang melibatkan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, atau berayun. Dapat membantu memperkuat otot, meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas tubuh. Jurnal membaca. Bacalah sebuah buku tentang permainan. Berikut salah satu contoh buku tentang permainan ya. Buku ini bisa dibaca melalui halaman berikut. Setelah kalian baca, buatlah catatan seperti di buku tulis. Seperti ini ya, contoh jurnal membaca, kemudian beberapa hal yang perlu kalian isi untuk jurnal membacanya. Terdiri dari judul buku. Judul bukunya adalah Mainan dari Alam. Nama penulis, Dini W. Tamam. Kemudian nama ilustrator dari Inner Child. Buku ini bercerita tentang apa? Buku ini bercerita tentang Yuni dan teman-temannya yang membuat mainan dari alam. Kemudian kalimat yang paling kusukai dalam buku ini adalah alam memberikan banyak mainan. Menirukan dan melakukan. Perhatikan aba-aba guru, lakukan bersama teman-teman. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Sekarang kita baca terlebih dahulu teksnya. Pemanasan. Tengok kanan, tengok kiri. Putar bahu 8 kali. Tekuk pinggang, dekap kaki. Lihat ke atas, hati-hati. Lalu berdiri, tegak lagi. Dekap lutut, kanan kiri, putar pergelangan kaki. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman-teman apakah yang kalian rasakan setelah pemanasan, segar atau lelah. Ayo bergerak, kalian dapat menyimak dan mengikuti instruksi guru. Lanjut kegiatan membaca. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, sedang apakah mereka? Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan permainan peta umpet. Apakah kalian tahu permainan peta umpet? Lengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata-kata di dalam kotak. Setelah lengkap, catat semua kalimat dalam buku tulis kalian. Semua pemain melakukan home pimpah. Pemain yang kalah jadi penjaga. Penjaga menutup mata. 1, 2, 3, dia berhitung sampai 10. Pemain lain bersembunyi. Setelah itu, penjaga mencari pemain yang lain. Nah, sekarang kita amati denah dan ikuti petunjuk.
Ketika main peta umpet, kalian harus bersembunyi di tempat yang aman. Aman berarti kalian tidak mudah ditemukan dan tempat itu tidak berbahaya. Perhatikan gambar denah ini. Beri tanda centang pada tempat yang aman dan beri tanda silang pada tempat yang berbahaya. Nah, di sini untuk rumah ini aman ya. Kemudian kolam renang tidak aman. Di pohon juga tidak aman. Di batu juga tidak aman. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, tempat, dan sebagainya. Setelah menandai denah, sampaikan alasan kalian. Bersembunyi di balik pintu itu aman karena badan kalian tertutupi oleh pintu. Bersembunyi di pohon tidak aman karena badan kalian mudah terlihat. Bersembunyi di kolam itu tidak aman karena badan menjadi basah dan dapat tenggelam. Selanjutnya, bersembunyi di batu itu tidak aman karena mudah ditemukan. Tanyakan kepada teman-teman di mana tempat yang aman untuk bermain, di mana tempat yang berbahaya. Setelah itu, buat tabel seperti ini di dalam buku tulis dan istilah. Nah, di sini ada tempat yang aman untuk bermain itu misalnya di halaman rumah, di lapangan, dan di taman. Sedangkan untuk tempat yang berbahaya untuk bermain itu di jalan raya, sungai, dan kolam renang. Temukan kosakata baru di teka-teki silang berikut ini. Kita mulai dengan nomor 1 menurun. Olahraga tanpa pemanasan dapat menyebabkan, jawabannya cedera. Nomor 2 mendatar. Meregangkan badan setelah bangun tidur. Jawabannya menggeliat. Lanjut ke nomor 2 menurun. Melilit, mengikat, melingkari. Jawabannya membelit. Nomor 3 menurun. Ada aksi melompat dan berjalan di atas tali. Jawabannya akrobat. Nomor 4 mendatar. Rajin, bersemangat. Jawabannya giat. Nah, setelah menjawab teka-teki ini, kalian akan menemukan arti kosakata yang pernah kalian pelajari. Masukkan kosakata dan artinya ke dalam kamus kotak sesuai petunjuk guru. Berikut arti dari beberapa kosakata menurut KBBI. Di antaranya lentur, artinya mudah dikeluk-kelukan, tidak kaku, tidak mudah patah. Bugar, artinya sehat dan segar. Sehat, artinya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Kuat, artinya banyak tenaganya, baik gayanya maupun dayanya. Berlatih, artinya belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Otot, artinya jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Persendian, artinya sendi, sekeri atau engsel. Sendi, artinya hubungan yang terbentuk antara tulang. Cedera, artinya cacat atau luka sedikit. Nah, berikut ini adalah contoh kartu kosakata yang sudah dibuat. Lengkapi dengan nama dan tanggal, masukkan ke dalam kamus kotak. Lakukan secara rutin ya anak-anak, agar nanti di akhir semester kalian mempunyai kumpulan kartu kosakata yang cukup banyak. Kegiatan menulis. Tulislah sebuah cerita. Tuliskan cerita singkat tentang permainan kesukaan kalian. Kalian boleh menggunakan panduan ini. Kalian juga boleh menulis dengan cara sendiri. Sebagai contoh, apa nama permainan kesukaan kalian?
Egrang. Mengapa kalian suka permainan itu? Karena permainan egrang dapat melatih keseimbangan tubuh dan kekuatan otot. Dengan siapa kalian memainkannya? Dengan teman. Di mana kalian memainkannya? Di halaman rumah. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya dengan berjalan menggunakan tongkat panjang atau egrang yang diberi pijakan kaki. Apa yang harus kalian lakukan untuk memainkannya dengan aman? Harus dengan menjaga keseimbangan tubuh. Apa manfaat yang kalian rasakan setelah bermain? Otot menjadi kuat. Lakukan bersama seorang teman. Tukarkan cerita yang sudah kalian buat dengan cerita teman. Bacalah cerita teman kalian itu. Buat catatan seperti di buku tulis kalian. Nomor 1, apa nama permainan yang disukai teman kalian? Nomor 2, apakah kalian juga menyukainya? Nomor 3, mengapa kalian menyukainya? Kalian dapat menggunakan contoh seperti ini atau menulis dengan urutan sendiri. Temanku bernama Anissa, dia suka bermain pingpong. Aku tidak suka bermain pingpong. Bola pingpong kecil dan lincah, bisa memantul ke sana dan ke sini. Asik, bab 1 sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari, isi dengan tanda centang ya. Kemudian jawablah dalam buku tulis. Nomor 1, apakah menurut kalian bermain itu bermanfaat? Tentu ya, bermain itu sangat bermanfaat. Nomor 2, tuliskan alasannya. Karena bermain itu menyenangkan dan membuat otot menjadi kuat. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga dapat membantu kalian dalam belajar Bahasa Indonesia bab 1 Ayo Main. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.